Baik, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan green building pada Gedung Ganzet Batam. Untuk Gedung Ganzet sendiri ini itu diperuntukkan sebagai gedung perkantoran dengan luas lahan sekitar 10.000 meter persegi yang dimana berada di Jalan Harbor Bay, Kelurahan Sejodo, Batu Ampar, Kota Batam di Kepulauan Riau, yang dimana spesifikasi bangunannya ini diperuntukkan untuk perkantoran logistik swasta dengan 6 lantai 1 tower yang memiliki luas bangunan 2.500 meter persegi, tinggi story 3,5 dengan kapasitas maksimal orang 125 orang. Nah, untuk uh, aturan RT RW sendiri ini telah sesuai dengan peraturan daerah Kota Batam nomor 3 tahun 2021 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Batam tahun 2021 hingga 2041. Sebelum dilakukannya penilaian berdasarkan kategori GBCI dilakukan kelayakan pada gedung Ganzet sendiri, yang dimana minimum luas gedungnya adalah 2.500 meter persegi, kesediaan data yang dapat diakses oleh GBCI sendiri, fungsi gedung sesuai dengan peruntukan lahan berdasarkan RT RW Kota Batam, kepemilikan AMDAL dan atau rencana upaya pengelolaan lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan. Nah, selain itu diperlukan kesediaan gedung terhadap standar keselamatan untuk kebakaran, standar ketahanan gempa, dan standar aksesibilitas difabel. Untuk kategori penilaian green building sendiri ini ada 6 yang dimana ada tepat guna lahan, energi dan efisiensi energi, konservasi air, sumber dan siklus material, kesehatan dan kenyamanan dalam ruang, dan yang terakhir adalah manajemen lingkungan bangunan. Nah, tepat guna lahan sendiri ini telah sesuai yang dimana bangunan ini memiliki lahan 10.000 meter persegi yang dimana 6.470 meter persegi merupakan luas area hijau yang dimana untuk vegetasinya itu mengacu pada Peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2008. Nah, dalam pemilihan tapak ini terdapat beberapa prasarana dan sarana yang dapat diakses dari Gedung Ganzet. Yang pertama adanya jaringan penerangan dan listrik, jaringan drainase, adanya kawasan untuk pejalan kaki, sistem pemadam kebakaran, jaringan fiber optik, jalur pemipaan gas, dan jaringan air bersih. Selanjutnya ada aksesibilitas komunitas dengan satu poin bahwasanya terdapat 7 akses atau fasilitas umum yang dapat dijangkau dari Gedung Ganzet sendiri, yang dimana ada bank, taman umum, parkiran umum, warung atau kelontong, gedung serbaguna, tempat ibadah, rumah makan ataupun kantin. Nah, untuk jarak terjauh itu sekitar 900 meter pada fasilitas nomor 5 yang diperuntukkan sebagai gedung serbaguna. Selanjutnya, transportasi umum mendapatkan 1 poin, di mana kami akan menyediakan shuttle bus untuk pengguna tetap gedung dengan jumlah unit minimum 10% dari pengguna tetap gedung, yang dimana sekitar 13 orang dapat menggunakan shuttle bus ini, sehingga kami menggunakan highest komuter dengan seater 15 orang. Untuk jam beroperasinya dimulai dari setengah 7 pagi hingga jam 7 malam. Hal ini diperuntukkan karena pada jam tersebutlah banyaknya aktivitas kantor. Selanjutnya ada fasilitas pengguna sepeda mendapatkan 2 poin. Dari 125 orang dapat menggunakan 7 parkir sepeda yang disediakan, dan disediakan juga 1 unit shower. Lanskap pada lahan ini juga diperuntukkan dan mengacu pada Peraturan PU Nomor 5 Tahun 2008 mengenai ruang terbuka hijau pada pasal 2.31.1 bahwasanya terdapat kriteria vegetasi untuk pekarangan. Nah, Gedung Ganzet sendiri ini menggunakan pohon dan perdu, yang dimana pohonnya buni dan salam dengan tinggi tanaman 12 meter, sedangkan untuk perdu itu ada palem kuning, rumput gajah, dengan tinggi tanaman 0,3 meter.
Di sini juga jarak tanaman antar pohon itu 6 meter, sedangkan jarak tanaman untuk perdu sekitar 0,2 meter. Sedangkan untuk iklim mikro mendapatkan 3 poin. Di sini bahwasanya nilai albedo atau daya refleksi pada matahari minimum sebesar 0,3, sedangkan hasil perhitungan itu 0,68. Nah, vegetasi ini dirancang untuk meningkatkan nilai albedo kawasan atau areal vegetasinya itu memenuhi standar di berada di angka 0,3. Nah, desain landscape sendiri ini untuk melindungi pejalan kaki dari panas akibat radiasi matahari secara langsung serta dari terpaan angin kencang. Selanjutnya, manajemen air limpasan mendapatkan 3 poin, bahwasanya air limpasan hujan ini akan ditampung, lalu gedung genset dapat menampung air hujan dengan kapasitas lebih dari 50%, dengan intensitas curah hujan yang dihitung itu sekitar 10.887,28 mm per hari. Pada kategori efisiensi dan konservasi energi ini memenuhi prasyarat yang dimana adanya pemasangan submeter yang dilakukan secara legal untuk mengukur konsumsi listrik pada gedung genset sendiri, yang dimana untuk suhu, cahaya, kotak kontak, serta beban lainnya. Untuk efisiensi dan konservasi energi sendiri ini telah dilakukan perhitungan OTTP sehingga memenuhi prasyarat berdasarkan SNI 0,3 0,36389 2011. Perhitungan ini menggunakan jenis kaca yang berbeda-beda. EEC1 atau efisiensi dan konservasi energi itu mendapatkan 5 poin karena dilakukan perhitungan berdasarkan beberapa jenis kaca, sehingga kami akan menggunakan solar control low E, yang dimana itu dapat mengefisiensikan energi sekitar 39%, sehingga kami menggunakan solar control low E, yang dimana juga terdapat beberapa pilihan warna kaca pada gedung genset ini. Selanjutnya, pencahayaan alami. Nah, untuk pencahayaan alami sendiri ini karena melebihi dari 300 lux, kami melakukan simulasi dengan software Dialux, dan lantai 1 dan lantai 2 hingga 5 ini terlihat jelas bahwasanya pencahayaan itu lebih dari 300 lux, yang dimana di sekitaran pinggiran kaca itu memiliki lux yang lebih tinggi daripada di posisi tengah, sehingga kami akan mengurangi penggunaan lampu pada saat siang hari, pagi, siang maupun sore, sehingga kami memberikan sebuah sensor cahaya, jadi ketika pada saat gelap, cahaya tersebut baru nyala. Kemudian kami juga memberikan ventilasi pada toilet sehingga mendapatkan 1 poin. Dan untuk konservasi itu memenuhi prasyarat yang dimana adanya meteran air pada gedung genset sendiri ini yang berasal dari perusahaan daerah air minum atau PDAM, lalu dikombinasikan dengan sumber air dari air limpasan hujan. Selanjutnya, konservasi air itu memenuhi prasyarat yang dimana sekitar penggunaan air bersihnya itu sekitar 97,11 meter kubik per hari. Untuk pengurangan penggunaan air mendapatkan 8 poin karena berdasarkan curah hujan yang dihitung, kemudian kami mendapatkan limpasan air hujan sekitar 27,62 meter kubik per hari, sehingga kebutuhan air pada gedung genset sendiri ini dapat ditangani menggunakan air limpasan sekitar 28,44%. Selanjutnya, sumber air alternatif dari gedung genset sendiri ini mendapatkan 1 poin yang dimana menggunakan dari air limpasan hujan yang ditampung dan dilakukan filter. Penampungan air hujan di gedung genset sendiri ini mendapatkan 3 poin yang dimana setelah melakukan perhitungan air limpasan,
Lalu ditemukan bahwasanya ukuran penampungan yang sesuai dengan curah hujan tersebut sekitar 4 kali 4 meter dengan waktu pengisian total fullnya itu sekitar hampir 3 hari. Kemudian sumber dan siklus material atau MRC telah memenuhi prasyarat yang dimana untuk refrigerannya sendiri ini akan menggunakan R32 yang lebih ramah lingkungan untuk menggantikan CFC sendiri. Selanjutnya untuk bahan pemadam ini kami menggunakan berbasis busa seperti aqueous film forming foam dan film forming flow protein foam yang dimana lebih ramah lingkungan dan lebih efektif. Nah, untuk penggunaan refrigeran tanpa ODP ini mendapatkan 2 poin yang dimana kami akan menggunakan Freon R32 dari merek Daikin yang dimana berdasarkan Daikin Global ini untuk ODP-nya ini 0 sehingga uh, untuk 100 tahun global warming-nya itu lebih kecil. Untuk material regionalnya ini mendapatkan 2 poin yang dimana jarak gedung Ganzet dengan toko bahan baku ini hanya berjarak 2,6 km yang dapat diakses dengan kendaraan roda 4. Untuk kesehatan dan kenyamanan dalam ruang ini, desain ruang yang menunjukkan dengan potensi introduksi udara luar yang sesuai dengan standar ASRAE 62.1 tahun 2007. Nah, untuk pemantauan kadar CO2-nya ini mendapatkan 1 poin yang dimana di setiap lantainya akan disediakan sensor CO2 yang digital. Selanjutnya, kendali asap rokok di lingkungan mendapatkan 2 poin yang dimana setiap lantai akan dipasang no smoking atau dilarang merokok, di mana kami tidak menyediakan bangunan atau area khusus untuk merokok di dalam gedung. Selanjutnya, polutan kimia mendapatkan 2 poin yang dimana gedung gadget sendiri akan menggunakan Jotun Majestic yang dimana tidak mengandung volatile organic compounds atau VOC pada gedung genset. Kemudian lampu yang digunakan adalah Philips dengan tipe LL532X 1X LED dengan 35 watt karena pencahayaannya lebih terang dan fokus sesuai dengan kegunaan gedung genset sendiri ini sebagai gedung perkantoran sehingga menghasilkan cahaya putih yang dingin. Selanjutnya ada pemandangan keluar gedung mendapatkan 1 poin yang dimana nilai NLA-nya atau luas area menghadap pemandangan luarnya itu sekitar 312,72 meter persegi. Jika dilihat dari sisi kanan gedung itu akan menghadap lautan dan dapat melihat pulau atau negara tetangga seperti Singapura. Selanjutnya, sisi kiri dari gedungnya itu akan menghadap lautan atau perbukitan dari Tanjung Umas sendiri. Selanjutnya, ada kenyamanan visual. Ini mendapatkan 1 poin, yang dimana kenyamanannya ini menggunakan lampu Philips dengan LED 35 watt dan tingkat pencahayaannya itu telah disesuaikan. Nah, untuk kenyamanan visualnya ini karena jika menggunakan lampu pada saat siang hari itu akan menambah lux yang lebih besar dan membuat pengguna gedung tidak nyaman sehingga kami akan menggunakan sensor pencahayaan untuk menggunakan lampu pada saat minim cahaya saja seperti pada saat malam hari. Nah, untuk total lampu yang akan digunakan di setiap lantainya itu sekitar 20 lampu. Selanjutnya, manajemen lingkungan bangunan atau BEM yang dimana gedung Ganzat sendiri ini menyediakan fasilitas pemilahan dan pengumpulan sampah berdasarkan jenisnya, kemudian akan diberikan kepada pihak ketiga. Karena gedung Ganzat sendiri ini merupakan perkantoran sehingga hasil sampah atau jenis sampah yang dihasilkan itu lebih banyak berupa kertas.
Kemudian GP sebagai anggota tim proyek mendapatkan 1 poin, yang dimana tenaga ahlinya yang telah bersertifikat Greenship Profesional atau GP itu ikut membantu dalam proyek gedung Genset sendiri ini, hingga gedung Genset sendiri mendapatkan sertifikat Greenship. Kemudian polusi dan aktivitas konstruksi, yang dimana mendapatkan 1 poin. Gedung Genset sendiri ini memiliki laporan tentang pencatatan limbah padat yang dilakukan dengan pihak penyewa gedung, yaitu PT Jaya. Selanjutnya, pengolahan sampah tingkat lanjut mendapatkan 2 poin, yang dimana gedung Genset sendiri ini membuat surat perjanjian dengan pengolahan limbah, yaitu pihak ketiga pada PT Waste Solution, yang dimana untuk melakukan pengolahan limbah dari gedung Genset, dari limbah organik maupun anorganik. Selanjutnya ada sistem commissioning yang baik dan benar mendapatkan 3 poin, yang dimana gedung Genset sendiri ini membuat surat pernyataan untuk melakukan prosedur testing commissioning. Selanjutnya penyerahan data green building 2 poin, yang dimana gedung Genset sendiri ini membuat surat pernyataan yang dimana akan menyerahkan data implementasi dari green building dalam waktu 12 bulan ke GBCI Indonesia. Selanjutnya ada kesepakatan dalam melakukan aktivitas fit-out, yang dimana mendapatkan 1 poin. Gedung Genset sendiri ini membuat surat perjanjian dengan penyewa gedung untuk melakukan penggunaan kayu yang bersertifikat, pelaksanaan pelatihan, dan pelaksanaan manajemen indoor air quality. Survei pengguna gedung mendapatkan 2 poin, yang dimana gedung Genset sendiri ini membuat surat pernyataan akan melakukan survei mengenai suhu dan kelembapan di gedung Genset sendiri. Sehingga total kriteria dari 6 kategori tadi didapatkan bahwasanya poinnya itu 58 dari 103, sehingga gedung Genset sendiri ini memiliki peringkat platinum. Nah, untuk kurva S-nya ini karena membutuhkan 7 macam pekerjaan dari persiapan hingga pekerjaan lain-lain dengan kurun waktu 14 bulan atau 1 tahun 2 bulan, dengan menghabiskan total biaya sekitar 2,4 miliar. Jadi dari hasil ini itu berupa penanaman vegetasinya juga. Terlihat bahwasanya ada area parkir. Selain itu banyak juga pohon-pohon yang rindang di kawasan gedung Genset ini. Terdapat juga lahan parkir. Jadi 64% lebih dari kawasan gedung Genset ini merupakan area hijau. Selain itu kami juga menyediakan beberapa fasilitas seperti lapangan basket yang dapat digunakan oleh pengguna gedung, beberapa pendopo gitu. Jadi gedung Genset ini ketika disewa dia tidak mendapatkan fasilitas seperti meja, kursi, dan lain-lain, karena kami takut akan melebihi budget, ataupun budget yang kita gunakan itu akan sia-sia ketika selera yang kami berikan tidak sesuai dengan keinginan dari penyewa gedung. Untuk contact information-nya dapat dihubungi. Untuk penasaran dengan gedung Genset sendiri ini dapat dicek website kami, atau jika ingin bertanya silakan Gmail kami, dan kami juga dapat memberikan open house mengenai atau melihat langsung gedung Genset sendiri ini pada bulan-bulan tertentu. Terima kasih.